Bapak Ibu guru yang saya hormati, wali murid dari kelas 2, 3, 5, dan 6. Pada hari ini, kebetulan pagi ini, saya yang mengisi diseminasi mengenai budaya positif di Kombel SDN 086. Terima kasih banyak. Di sini bukan hanya kita, majelis guru yang nantinya akan menerima materi, tapi ada beberapa orang wali murid perwakilan, ya. Karena materi yang saya sampaikan ini dipergunakan untuk kita guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dan juga bagi wali murid untuk menciptakan budaya positifnya di lingkungan rumahnya. Jadinya makanya diminta perwakilan. Jadi ada keterkaitan antara hubungan guru dan murid ini, kemudian wali murid. Nah, itu dikaitkan satu sama lain biar terciptanya kolaborasi. Dan wali murid di sini saya harapkan nantinya bisa memaparkan sedikit-sedikit kepada rekan wali murid yang lain agar bisa materi itu tercapai, agar bisa kita menciptakan anak-anak hebat, anak-anak masa depan yang bisa kita banggakan. Baik, saya masuk langsung ke materi. Baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Mulyati, CGP Angkatan 11 Kota Dumai. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini bisa jadi diterapkan juga di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, kemudian bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini menuntut murid itu menjadi mandiri. Kemudian dia bertanggung jawab atas segala tingkah laku yang dia perbuat. Jadi kita mengajari murid untuk bertanggung jawab atas segala yang dia perbuat. Dari dia mulai belajar, kemudian tingkah lakunya. Nah, kita di sini dituntut untuk mengajarinya. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Ya, di sini inilah kita. Di sini posisi kita guru. Kita harus merubah paradigma lama yang telah lama kita laksanakan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Di mana letak kurang kita, di mana letak salah kita. Karena kita manusia-manusia yang tidak sempurna, yang pasti memiliki kekurangan. Dan kemudian kita ingin belajar memperbaikinya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas ini kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas. Mungkin di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sudah membuat keyakinan kelas, atau tidak keyakinan kelas, hanya kesepakatan kelas. Ya. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan nilai-nilai kebajikan serta posisi kontrol guru. Nah, ini nanti ada saya jabarkan satu persatu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa bahasa ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru, ya. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada ilustrasi mengontrol murid. Kemudian ada ilustrasi
ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini hanya ilusi. Ya. Apa itu disiplin positif? Nah, ini yang harus saya jabarkan. Disiplin positif ini agak tinggi, jadi saya agak belum. Disiplin berasal dari kata disiplino, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi setiap tingkah laku itu kita mengharapkan setelah kejadian yang terjadi, siswa itu dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan yang mulia. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati dengan murid. Kalau biasa kan guru menjadi pemeran utamanya. Tapi di sini saya tekankan pola-pola itu yang harus kita perbaiki. Jadikan siswa itu student center. Jadi dialah pemangku utama. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi: profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini P5. Ya, yang udah P5 saya rasa udah paham ini ya. Kemudian ada Ibu Remain Free Yes ya, program PIP atau toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu yang kita harapkan nantinya hasil akhir dari siswa-siswa kita. Kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan kita sebagai manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar-dasar kita itu terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yaitu kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesejahteraan. Kesehatan ya. Penguasaan, ada harga diri. Kita punya harga diri ya Bapak Ibu. Jangan sampai harga diri kita terinjak. Tuh, apalagi guru ya.
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada kita yang punya cuma kasih sayang saja, rasa diterima itu tidak ada. Nah, ini harus ada pengakuan, karena itu yang membuat seseorang itu bisa kuat untuk melaksanakan aktivitasnya. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kita guru ini pada posisi ini harus diperkuat, ya, karena rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kita harus berbagi. Mungkin saya tidaklah banyak ilmu, dan mungkin Bapak Ibu lebih daripada saya. Nah, disitulah kita dituntut untuk berbagi apa yang kita tahu kepada rekan-rekan sejawat kita. Ya, tidak, ilmu itu tidak kita pendam sendiri, tapi kita bagi. Kemudian kerjasama, saya rasa kita semuanya udah melakukan kerjasama yang baik. Menjadi bagian dalam kelompok, kita adalah satu dari kelompok. Kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini yang harus diterapkan kepada siswa kita dalam lingkup SD 008 Purnama. Motivasi perilaku manusia. Nah, apa motivasi perilaku manusia itu? Motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindar dari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, jadi kita hindari hukuman. Nah, karena kita di kurikulum Merdeka tidak lagi adanya hukuman. Nah, itu sekarang adanya konsekuensi, Pak Edi. Jadi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman kita sepihak dari kita, tapi kalau ada konsekuensi itu adanya timbal balik dari dua arah. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol guru. Nah, apa saja 5 posisi kontrol guru yang harus kita miliki? Ini dia. Yang pertama, penghukum. Ya, kemudian teman. Ada yang bertindak. Kalau saya memantau guru-guru sekalian, ada nih guru yang bertindak sebagai teman. Dia menganggap siswanya itu ya udah ngobrol sama, ketika melakukan kesalahan dia udah apa-apa. Nah, itu posisi teman. Ada. Kemudian membuat merasa bersalah. Ada guru yang membuat siswanya itu merasa terpikir bersalah atas kesalahannya. Ada. Dan kita mungkin juga pernah di posisi itu. Pemantau. Dan yang diharapkan sekali itu adalah guru sebagai manajer. Manajer inilah nanti yang menciptakan anak-anak itu mengarah kepada perubahan. Perubahan yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya bisa diperbaiki. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk menjadi manajer, tidak hanya sampai di pemantau. Ya, manajer terhadap murid-muridnya. Jadi kita bisa melakukan pertanyaan, perubahan dan perbaikan pada siswa. Nah, itu posisinya di manajer. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Guru-guru hebat yang mungkin belum mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melakukan yang terbaik. Mungkin masih ada yang tersimpan, terpendam. Mungkin karena kurangnya faktor dukungan atau faktor lingkungan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Bapak Ibu itu adalah guru-guru hebat.
yang pasti bisa melakukan ini semua dan berada di posisi manajer ini, termasuk saya. Dan juga termasuk orang tua murid, ibu-ibu juga bisa menjadi manajer dalam rumah ibu. Ya, bisa memantau anaknya, kemudian ketika anaknya melakukan kesalahan itu bisa memperbaikinya dengan tidak menghukum. Maksudnya aku nggak usah hukum, tapi memperbaiki anak, ditanyakan sebab akibat, kemudian perbaikan ke depannya dengan cara bertanya maunya apa. Ya, kemudian tanamkan konsekuensi ketika pelanggaran itu terjadi. Baik, lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai sepatu berwarna hitam bersekolah. Kemudian sudah berapa kali Bapak Ibu mengingatkan, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini adalah posisi membuat rasa bersalah pada siswa. Nah, inilah kalimatnya. Ini pernah kita lakukan ini. Kamu nih ya, sudah Ibu ingatkan, tapi tetap aja kayak gitu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong kita ikut kesepakatan sekolah kita. Nah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Kali ini, ya. Nah, sudah lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah posisi teman. Ya, ada nih teman kita di antara kita ada yang seperti itu. Ya, sudahlah, jangan buat lagi. Ya, nah seperti itu adalah posisi teman. Ya. Kemudian kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah selesai belajar, kamu beli sepatu berwarna hitam dan jangan diulang lagi. Ini adalah pemantau. Kita pernah di posisi itu. Besok ganti sepatunya ya. Sepatunya warna hitam, sepatu sekolah kita bukan sepatu warna putih. Nah, kita pernah di posisi itu. Atau besok beli bukunya ya, jangan nggak ada buku. Kita di posisi pemantau yang paling banyak. Ya. Nah, ini adalah posisi manajer. Posisi yang sangat diharapkan bagi kita guru dan bagi orang tua murid. Ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ini ada dan sudah kita lakukan secara tidak langsung, tetapi kita tidak menyadarinya. Ya, kita pernah melakukan ini dan kita pernah di posisi ini. Nah, posisi inilah yang diharapkan menjadi seorang guru. Ya, apa kamu tahu kesalahanmu? Nanti kan pernah itu terjadi. Siswa itu menjawab, iya Bu, saya tahu kesalahan saya. Nah, kan ada guru yang telah membuat kesepakatan kelas ya, bukan keyakinan kelas. Nah, apa konsekuensinya? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, ini sudah kita lakukan. Cuma kita tidak menyadari bahwa kita sudah di level itu. Apa kita sadari? Ini ketika menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu bisa terjadi di rumah, di tempat kerja, atau tempat sekolah. Ini terjadi di mana-mana, di mana kita berada. Ya pasti ada. Di lingkungan masyarakat kita juga mengalami ini. Ada norma-norma yang harus dijaga. Ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang harus kita jalankan. Nah itu semua bisa terjadi. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, nih keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau saya lihat dari Bapak Ibu semua, saya perhatikan di kelasnya masing-masing itu belum ada keyakinan kelas, tapi adanya kesepakatan kelas. Ya. Nah, ini keyakinan kelas ini bisa kita buat untuk sekolah kita, untuk kelas kita masing-masing. Nah, itu harus ada. Jadi ketika siswa melanggarnya, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi siswa menyadari betul, oh ini loh, ada keyakinan kelas yang sudah diminta. Biarkan mereka
memintanya kepada kita. Jangan kita, ini ya nak, keyakinan kelasnya ini gini gini nih, kamu nggak boleh gini gini, nggak usah. Biarkan dia yang bersuara, biarkan dia yang minta, Bu, nanti kalau kami melanggar Bu, kami begini Bu, kami mau diginikan Bu. Biarkan dia, karena itu sudah saya buat, udah tahun kedua yang saya buat. Jadi dia melanggar, kita laksanakan konsekuensinya, karena dia yang meminta. Ya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Dari rasanya. Yang lain Bu? Ya, keyakinan kelas. Nah, ingat ya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu konsekuensi dibuat atas dasar bukan diri sendiri, tapi ketika peraturan dibuat itu atas dasar satu orang yang membuat peraturan. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kita Pak, Bu, yang membuat ini loh peraturan kelasnya, tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan kelas yang kita guru buat. Tapi kalau keyakinan kelas, anak dan guru yang menyepakati. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, kemudian bersifat pernyataan universal, sedikit saja dibuat agar mudah diingat, nggak perlu banyak-banyak, kita sedikit aja. Ada 4. Ya, dibuat dalam bentuk kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, jangan kita nyamakan Pak, sekolah itu begitu, sekolah itu begitu. Kita berada di sekolah kita masing-masing dan di kelas kita masing-masing. Jangan selalu membiasakan, membudayakan di sekolah itu, di sekolah itu, di situ bisa, di situ bisa. Itu bahasa yang perlu kita perbaiki. Karena kita berada di tempat kita. Jadi apa yang menjadi tempat kita itu yang kita pertanggungjawabkan. Ya, itu yang kita perbaiki di kelas kita. Sedangkan di kelas saja kita sudah berbeda. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas pasti berbeda melihat kondisi siswanya. Ini saya misalnya mendapatkan siswa yang luar biasa tingkah lakunya. Mungkin saya membuat keyakinan kelasnya berbeda. Nah, Bapak Ibu dapat kelas yang anaknya anteng-anteng aja, biasa-biasa saja, tidaklah tingkah lakunya yang muncul begitu hebatnya. Nah, itu beda keyakinan kelasnya, makanya ada kesepakatan. Ya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Warga sekolah itu siapa saja? Kita, guru, muridnya, kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah, kemudian ada tata usaha, ya, bagian perpustakaan, seluruh warga sekolah. Nah, itu yang disebut dengan warga sekolah. Jadi kita membuatnya itu harus ada itu. Ini untuk keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu harus ada, harus dibuat. Nah, ini contoh penerapan. Saya sambil belajar di kelas, saya tanya-tanyakan ke siswa itu tentang keyakinannya di dalam kelas. Dan saya ajak mereka itu merenung sejenak tentang apa yang mereka lakukan setiap harinya di dalam kelas. Ini kemarin saya sempat merekam, sempat menindaklanjuti kegiatan. Yang pertama itu tugas pendidikan saya. Kemudian memang kejadian itu ada dan sering terjadi. Nah, menurut Anda telah masuk ke pesawat dan tidak ada berbuat salah pernah dilakukan oleh semua orang ya. Nah, juga bagaimana mengatasi
orang itu memperbaiki kesalahannya dan tidak mengganggu orang lain. Ya. Nah, kamu sudah masuk ke toilet, ya, kalau jam pelajaran, benar benar. Nah, begitu ya. Lain kali itu kita fokus baik, sebelumnya kita kan sebelum nah, biar kita lain nah, sekarang biar kita Oke, nah kamu sudah menyadari kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Terima kasih berhati aku diskusi dan pengertiannya. Saya dan sadar akan kesalahan saya dan saya tidak bermaksud dalam pelajaran saya harus memperbaikinya. Saya harus fokus belajar di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini terjadi ketika siswa, ini salah satu contohnya saja, pulang masuk ketika pelajaran kita berlangsung, apalagi itu pelajaran pertama. Pelajaran pertama ini kan biasa siswa itu lagi semangatnya, tetapi kenapa ada satu siswa ini bolak-balik ke WC, apa ada hal di dalam WC itu, tentu kita bertanya-tanya. Nah ini pemanggilannya, contoh pemanggilannya. Nah ini saya kembalikan kepada siswa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan dia menyadarinya, ya rasa tidak menghormati. Dan saya bertanya di situ, kenapa keluar masuk ketika pelajaran itu berlangsung? Dia itu rupanya ingin diperhatikan. Nah, siswa kita ini juga butuh kasih sayang Bapak Ibu, kasih sayang dari kita. Dia ingin diperhatikan. Mungkin kita terlupa atau terlewatkan kita perhatikan yang di sebelahnya, sementara dia yang sebelah tidak. Jadi kita nih guru ini hebat Bapak Ibu, 30 orang bisa kita sayang dengan rata. Nah ini ada segitiga restitusi. Untuk pemecahan masalah kita harus masuk ke sini. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, atau dialog yang dilakukan guru dengan murid dalam memperbaiki kesalahan mereka agar terwujud disiplin diri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti ini yang saya lakukan di video yang tadi. Saya suaranya kurang dengar tadi ya. Tapi ini dengan segitiga restitusi ini nanti kita mengembalikan siswa itu ke kelasnya lagi dengan karakter dia yang lebih kuat. Maksud karakter dia yang lebih kuat itu lebih kuat ke positif untuk memperbaiki diri, menjadikan siswa itu bertanggung jawab atas tingkah laku yang sudah dia buat. Misalnya dia ganggu kawan, misalnya dia menumpahkan air tawannya dengan sengaja, kita tidak perlu menghukum. Konsekuensinya, laknat meja yang kamu tumpahkan airnya itu sampai bersih. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Beda hukuman. Ya, jadi nah ini saya tanyakan kepada siswa ini, dia maunya apa ini? Dan lanjut. Menutup, sebagai pendidik kita memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan memberikan contoh yang baik. Kita guru yang digugur dan ditiru, kita memang wajib memberikan contoh yang baik. Kemudian
Ya, salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan memberikan contoh yang baik, guru yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan dalam tindakan dan perilaku mereka akan menjadi panutan dan keteladanan yang kuat bagi siswa. Dalam penerapan program disiplin positif, ini disiplin positif tidak hanya pada siswa Bapak Ibu, ada kita juga, yang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tapi meminimalkan kesalahan untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada diri kita. Karena kita perlu refleksi, refleksi diri kita, ya, sebatas mana kesalahan kita, sebatas mana kemampuan kita, itu harus ada refleksi biar kita juga jadi orang yang merasa paling hebat. Ya. Kemudian hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Pada saat ini kita masih banyak yang jadi pemantau, itu tadi yang saya bilang. Bagaimana perjalanan diri sebagai among kita nih among, sesuai dengan tuntutan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita adalah among, kita adalah penuntun, bukan penuntut, tapi penuntun. Jadi penuntun itu kita yang memegang siswa itu, membawa siswa. Ya, jadi kita yang menentukan, menuntun. Siswa itu semuanya memiliki karakter dan keunikan dia masing-masing dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dia miliki. Jadi siswa itu sudah dari lahir itu sudah mempunyai kodrat masing-masing. Ya, jadi dia punya keunikan, dia mungkin tidak mampu di bidang ini, tapi dia mampu di bidang yang lain. Jadi ada bidang-bidang tertentu, makanya kita harus ada pembelajaran tadi ada di sini berdiferensiasi, mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan memberikan soal yang terlalu sulit. Ini saya singgung sedikit untuk siswa yang memang kurang mampu, karena daya tangkap siswa itu berbeda-beda. Ya, jadi harus dikelompokkan kesehariannya. Kemudian anak yang lebih cerdas diasah lagi kemampuannya dengan tingkat soal yang lebih tinggi. Ya. Kemudian bagaimana menjalani diri sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita dituntut memerdekakan siswa. Jadi tidak ada lagi pemaksaan-pemaksaan. Nah, inilah kurikulum merdeka. Ya, tidak ada pemaksaan terhadap siswa. Memang setiap kurikulum itu ada sisi baik dan sisi tidak, sisi kurang. Ya, setiap itu kurikulum kita. Tetapi kita mengambil sisi positif dan sisi baiknya supaya murid bisa senang ketika keluar dari gerbang sekolah dan guru pun menjadi tenang. Sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Pagi hari ini sesinya saya, nanti dilanjutkan jam 9 ya gemoy, karena yang bawa gemoy. Ya, sekian, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Ibu-ibu. Setelah ini silakan boleh kembali ke tempatnya masing-masing, karena kami juga akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih baik lagi setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.